Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Adi Saputra. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah musik. Oke, let's go. Yang pertama, masa prasejarah Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi ini dibagi menjadi dua kerajaan, teman-teman. Yang pertama kerajaan atas, hulu Sungai Nil, dan kerajaan bawah, hilir Sungai Nil. Dan pusat kesenian dari masa ini yaitu ada di kota Memphis. Masa kejayaan pembangunan piramid, tahu piramid kan? Yang kayak gini nih. Nah, itu sejak tahun 2500 sebelum Masehi hingga saat ini itu menjadi bangunan yang termegah dan tertangguh di dunia. Gila, keren juga ya orang Mesir. Kerajaan lama, kisaran masa kejayaannya pada tahun 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Madia itu kejayaannya pada tahun 2040 sampai 1650 sebelum Masehi. Kemudian ada kerajaan baru. Itu kisaran masa kejayaannya pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Kemudian zaman peradaban akhir atau masa-masa penjajahan itu pada tahun 711 sampai 332 sebelum Masehi. Dan alat musik yang sangat terkenal di masa itu, teman-teman, itu ada harpa dan lira. Seorang tokoh yang bernama Plato mengatakan bahwa Mesir menganggap seni musik adalah kesenian yang sudah tua. Seni musik berawal dari para raja-raja keturunan dewa seni mereka yang bernama Dewa Isis. Keren ya? Kemudian ada prinsip Herodotus. Beliau ini adalah tokoh musisi pada masa itu. Beliau mengatakan bangsa Mesir hanya boleh memainkan lagu dalam negeri saja dan tidak diperkenankan memainkan lagu di negara lain karena masih terjadi hukum legalitas yang berlaku di masa Mesir. Kemudian ada pernyataan Lepsius. Beliau ini tokoh dan pemerhati seni. Perkembangan musik di Mesir benar-benar dipengaruhi oleh peradaban, keadaan politik pada masa itu. Kritik kerbau, melodi, dan syair sudah dirangsang pada masa kejayaan Mesir. Oke, selanjutnya kita membahas tentang alat musik harpa. Harpa merupakan jenis alat musik yang dipetik, sering diilustrasikan sebagai alat musik para malaikat. Bentuknya itu tinggi ke atas, umumnya berbasis emas, bersenar dan berbentuk menyerupai segitiga. Sangat populer di masa Mesir kuno, berdawai 5 atau lebih, dan ini dikembangkan pada Ramses ketiga pada kurun waktu 1197 sampai 1165 sebelum Masehi. Pada kejayaan Mesir terdapat juga prasasti yang melukiskan alat musik lira. Jadi lira dan harpa ini merupakan dua alat musik yang sangat terkenal pada saat itu. Peradaban alat musik ini menjadi sarana organisasi-organisasi dunia dalam mengembangkan paham pencerahan yang dituang dalam peradaban seni musik tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Daniel pasal 3 ayat 4 sampai 5. Menyikapi hal ini pada masa berikutnya atau peradaban Yunani memberikan peran penting untuk membetulkan paradigma keliru yang sudah digaungkan pada Mesir kuno. Segala teori-teori kebutuhan memberi dampak sangat besar dalam peradaban dunia dan kemajuannya. Nah, sekarang kita beralih ke bangsa Yahudi, teman-teman. Zaman di mana peradaban dan pengajaran mengenai ketuhanan atau kealahan sudah berkembang. Bangsa Yahudi ini tidak meninggalkan prasasti atau sejenisnya nih, sehingga sulit untuk menerjemahkan perkembangan seni di masa itu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban Yunani merupakan peradaban yang memperkuat adat istiadat dan meluhurkan Allah. Karena hal ini sudah tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-21. Luhurkanlah nama Tuhan karena Ia Maha Tinggi, Ia membenamkan kuda dengan penunggangnya dalam laut. Melalui kejadian Deborah dan Barak, anak Aboniam, dalam mengalahkan Raja Sisera dari bangsa Kanaan, mereka bersabda, dengarlah hai raja-raja, pilingkan telinga hai para penguasa, aku akan bermadah kepada Tuhan dan memadahkan mazmur kepada Tuhan Allah bangsa Israel. Terdapat pada Hakim-Hakim 5. Ini sebagian kecil dari berbagai kejadian nyata dari masa Yahudi yang terjadi.
Musa, Yosua, para hakim-hakim, Elisa, Yesaya, dan masih banyak lagi. Semua sudah tertuang dalam kitab Perjanjian Lama. Sangkakala merupakan alat musik yang sangat fenomenal dalam masa itu. Sifatnya yang menggaung dan bergemuruh. Sangkakala ini tidak hanya menguasai kekuatan nada atau pujian, tapi juga bisa mengungkapkan atau mengaungkan sesuatu. Mada dalam bangsa Yahudi kekuatan dan sifatnya menanggung bersuara tunggal seperti suara yang dihasilkan dari tabung atau gading atau tanduk yang ditiup. Kemudian ada kinor dan ugab, alat musik yang diciptakan oleh Jubol di Kejadian 4 ayat 11. Kinor seperti harpa kecil berbentuk segitiga dengan dawai, sedangkan ugab berbentuk bilah atau biasa disebut seruling. Musik Yahudi itu berkembang pada dua tahap yang berbeda, yaitu tahap pertama, musik Kenisah abad ke-10 sampai ke-6 sebelum Masehi. Kemudian tahap kedua, musik sinagogal, yaitu 500 sebelum Masehi dan seterusnya. Raja Sulaiman itu merupakan pengembang musik tahap pertama, yaitu pada masa musik Kenisah. Ia adalah tokoh utama pengembang musik Yahudi untuk mencapai puncak kesempurnaannya. Kekurangannya adalah lagu-lagu yang dilantunkan tak tertekstual. Tokoh sebelumnya adalah Raja Daud yang merupakan ayah dari Raja Sulaiman. Nyanyian ibadat Yahudi haruslah bersyair dan bermazmur-mazmur. Maka itu, teks asli Mazmur merupakan bukti nyata dari peradaban musik Kenisah. Kemudian paralelisme merupakan struktur ayat Mazmur yang terdiri dari dua bagian sejajar atau simetris, bisa dinyanyikan bersama atau kur, bisa juga dinyanyikan solois. Cara menyanyikannya bisa dalam satu ayat dengan tanda koma atau dua ayat bergantian. Cikal bakal dari nyanyian Jerjian adalah dari ayat-ayat Mazmur yang bersahutan, dengan kata lain merupakan contoh sebuah responsorial. Istilah latinnya adalah yang berarti jawaban. Nah, musik sinagogal namanya diambil dari tempat bernyanyi, yaitu monumen di Babylon yang telah dihancurkan. Sinagoga, tempat berkumpulnya orang Yahudi untuk berdoa, mendengarkan pembacaan Taurat, juga untuk bernyanyi pada hari Sabat atau tiap hari Sabtu, yang merupakan hari di mana bangsa Yahudi beribadah. Kemudian gaya silabis atau style menyanyi yang sederhana oleh karena tiap suku kata dan keseluruhannya terdapat 3 tahap, yaitu kadens permulaan, intinium, kadens tengah, meditatio, dan kadens akhir, finalis. Kemudian ada gaya melismatis, yaitu style menyanyi yang baru di luar dari peradaban zaman Raja Sulaiman. Karakter kuat terletak di melodinya yang beragam. Dalam salah satu suku kata biasa digunakan dalam kata haleluya atau amin. Pada akhir lagu, satu suku kata bisa bermuatan dengan beragam melodi yang mengalun. Dalam perkembangan modern kini, gaya melismatis tidak hanya terdapat di akhir komposisi lagu, melainkan bisa di awal atau pertengahan lagu, tergantung selera dan maksud tujuan komposer. Kemudian kita beralih ke Yunani. Lagu ratapan pada masa Yunani disebut linos. Dalam sejarah kerajaan Yunani terdapat 2 masa yang mempengaruhi peradaban dunia, yaitu masa mistis sebelum 1100 sebelum Masehi dan masa fase kedua 1100 sampai 500 sebelum Masehi. Kalian tahu dewa Apollo? Nah, itu disebut dengan dewa pelindung kesenian. Keren. Bagi bangsa Yunani, musik memiliki dewi-dewi yang berbeda yang terbagi menjadi 9, yaitu pertama Dewi Seni Sastra Kalilope, kedua Dewi Sejarah Clio, ketiga Dewi Sastra Erotis Erato, keempat Dewi Seni Sastra Liris Euterpe, kelima Dewi Ria Jenaka Thalia, keenam Dewi Dharma Sedih Melpomene, ketujuh Dewi Seni Tari Terpis Kore, kedelapan Dewi Seni Olah Nada Polimenia, ke-9 Dewi Ilmu Bintang atau Urania. Pada fase kedua,
kisaran tahun 1100 sampai 500 sebelum Masehi hingga seterusnya merupakan peradaban yang menggemparkan di dunia. Karena apa? Karena di fase ini semua sistem musik terangkum. Traitheos merupakan seniman pertama bangsa Yunani yang hidup sekitar tahun 676 sebelum Masehi. Ia adalah pencipta lagu-lagu patriotik yang merangsang pemuda Sparta menjadi pejuang dalam berperang dengan orang Mesenia. Terpandros atau Terpander, orang paling berpengaruh dalam peradaban musik dunia. Lahir di Pulau Lesbos dan bermukim di Sparta sebagai guru besar peradaban awal seni musik. Ia adalah pendiri sekolah musik Lesbos. Ia adalah pengembang tetrachord atau 4 nada menjadi 7 nada. Polynestos merupakan penemu dan penyohor sistem 7 nada yang dikembangkan dari Terpandros. Nah, nada lira yang asli itu kan E, D, C, B. Kemudian ada tambahan atau lanjutan lira adalah A, G, F, E. Tangga nada diatonis, dasar dari semua teori ini tetrachord berarti 4, tatres, dan chord berarti dawai atau korda. Dikatakan diatonis karena adanya langkah lanjutan dari 4 nada asli tetrachord dan berujung pada 3 kemungkinan, yaitu pertama, setelah 2 langkah utuh terdapat langkah setengah atau dinamakan doris, yaitu 1 setengah, kan setengahnya ada di belakang di 2 langkah utuh. Kemudian yang kedua, langkah setengah terdapat di tengah 2 langkah utuh disebut friges, 1 setengah 1, itu kan setengahnya ada di tengah. Kemudian yang ketiga, langkah setengah nada terdapat di sebelum 2 langkah disebut lides, setengah 1 1, jadi sebelum langkah utuh. Jika menjadi tangga nada pokok atau 7 nada, maka ketiga rumus tersebut dilanjutkan ke bawah lagi sehingga tercipta 3 nada pokok dengan rumus seperti ini. Tangga nada doris 1 setengah, kemudian 1 setengah. Tangga nada frigis 1 setengah 1 setengah 1, dan tangga nada lides setengah 1 setengah 1. Sekian video pada hari ini. Jika ada salah dan tutur kata, saya meminta maaf. Saya ucapkan salam dan dadah.